Jangan bilang saya anti Cina, jangan bilang saya anti Nasrani, anti Kristen. Lihat di YouTube banyak sekali bagaimana saya menampung mereka, bagaimana saya berkawan dengan mereka, gitu ya. Iki masalahnya bukan Cina, bukan Nasrani, bukan Yahudi, bukan apa, geragas. Masalahnya geragas. Ojo nemen-nemen kon wis oleh kos ndek kene saiki kok tuku kamare. Mari tuku kamare omahe kok tuku. Mari ngono sak halamane sak sawe kok tuku terus kene sing dadi buruh suwe-suwe. Ya apa karepmu iki? Ojo nemen-nemen po. Engko perang sampai terjadi lagi lho. Engko aku repot meneh engko di Kalimantan. Soalnya Madura biyen yo ngono iku ndek sampai. Enggak ngono. Jadi masalahnya mereka bukan anti Madura. Pemicunya itu adalah martabatnya, harga dirinya orang Sampit Dayak itu dilukai. Karena pelabuhan Sampit dikai plang pelabuhan Madura 2. Mureng-mureng. Lho kok Madura 2? Wah itu terus perang. Wah, Madura tidak punya kesiapan seperti mereka. Nek wong Dayak nek wis ngono iku lak wis apa jenenge? Irunge kan teko doan kowe Madura iki. Madura iki. Sambu sapi kabeh. Oke ya iki karo-karo guyon-guyon rek ya, aja muring-muring ya, aja terus terlalu serem-serem nang aku lah. Aku iki cinta karo kabeh, aja kuwatir. Kan banyak sekali ya teman-teman. Saya kan berteman baik sama banyak Cina-Cina juga, banyak saya berteman baik. Dan aku ya terus terang, Pak aja kebanteran po sampean. Nek kebanteran kok njunggel lho sampean ngono. Pokoke ngegase kudu terukur, ngereme kudu ngerti kapan. Wong urip kok ngegas karo ngerem to rek. Pelampiasan dan pengendalian nek ngono tok. Dadi nek iki sampean kebanter ngegase kok njungkel dhewe sampean. Arek-arek seneng mulian lah ngono. Oke. Jadi Mas, sekarang saya pengen menanyakan yang batu tadi, apa yang kita lakukan? Lah tak baleno kita sapa? Wong prakteke yang Anda sebut kita itu kan bukan seperti Anda yang menginginkan tidak ada perselingkuhan. Mereka itu ingin ada perselingkuhan kok. Ya tak gak? Dan melok kok gitu loh. Kecuali mayoritas yang mungkin tidak mengerti. Tapi kan angger dibagi duit wis gelem. Satu. Nomor loro, kalau dihubungkan dengan ulil amri, tadi sudah disebut Pak Muzamil bahwa kalimatnya itu ada atiu itu pada Allah dan Rasulullah, tapi pada ulil amri tidak ada atiu loh. Kalau terjemahan saya, kalau taat kepada Allah dan Rasulullah itu mutlak, tapi kalau kepada ulil amri relatif, didelok-delok sih. Maka tidak pakai kata atiu. Nah Pak Muzamil sudah mengatakan tidak ada waliul amri kok diangkat karena nyogok. Kan begitu tadi. Sekarang saya tanya sama Anda, saya tegaskan, Anda punya hak pilih apa enggak? Apa terhadap presiden, apa terhadap gubernur, bupati? Punya hak pilih enggak? Punya apa enggak? Lumayan loh, nek ngomong enggak berarti top kan duwe hak pilih apa? Nek senenge hak pilih berdaulat untuk memilih iku ya apa sing teko pikiranmu, teko hatimu iku sing metu pilihanmu. Gak tergantung, gak ngenteni se iki ta iki ditentukan oleh parpol. Itu berarti kon gak punya hak pilih. Iku sing punya hak pilih parpol kon kari milih situ sing iki ta sing ikut toh. Jadi yang punya hak pilih sekarang parpol. Makanya nyon sewu. Intinya struktur Pancasila itu kan satu dinamika manajemen ya. Sila kelima itu adalah goalnya keadilan sosial bagi saiki wong dolek keadilan sosial tegak sih rakyat Indonesia. Wong rakyat Indonesia umumnya tidak ingin sila kelima kok. Mereka kan tidak ingin keadilan sosial, mereka makmur sendiri maunya. Kemakmuran dewe-dewe pada seluruh rakyat Indonesia kan gitu. Tonggone gak makmur ya babah. Yang penting aku makmur. Jadi sudahlah keadilan didegradasikan menjadi kemakmuran, itu pun ya tiba dewe. Kan ngono jiwa kita. Betul enggak? Loh, jargon sejak 45 kan adil makmur, bukan makmur adil. Nek adil makmur itu nomor sisi yang penting adil ya. Masih mek didik mangane gak enak, gak masalah anggar bareng-bareng. Lah ngono sih. Iki gak kok saiki sapa sing mikir ngono? Sapa sing gelem mikir ngono temenan? Lah gak sih.
Jadi memang tidak punya hak kita untuk mendapatkan pemimpin sejati di Indonesia. Wong koyo ngono iku atine, pikirane, kelakuane. Ya ojo sedih gak apa-apa anjane ngono kok. Kate lapo. Sing penting kon gak lah ngono sih. Makanya aku mau menempuh jalan sunyi. Perangku perang Khandaq. Perangku perang Khandaq. Di kota Madinah tak bikin jurang yang dalam mengelilingi Madinah. Supply-nya dari mana? Ojo kuatir kok sing gawe jembatan ku wong sing njaba malah ngekeki ya. Aku gak tau njaluk kok. Matek ya tak matek gak masalah matek kok. Jenenge wong urip iku kan kepastiannya mek situ matek. Apa meneh selain yang pasti selain mati apa? Satu-satunya kepastian dalam hidup adalah mati. Jadi ini aku sekarang bikin Ma'iyah hidup dalam kesunyian. Dan itu pilihan saya sudah 30 tahun lebih. Itu berarti kayak Khandaq, Madinah juglangan sehingga tidak ada komunikasi dengan luar. Dan aku kan menolak komunikasi. Nek kayak TV lokal kan tak anggap ya wis dulur dhewe sak desa kan gitu. Tapi nek TV nasional dan akses ke Jakarta kan saya tutup. Kan saya tidak mau menerima tamu-tamu yang orang-orang besar birokrat dari Jakarta. Bukan saya sombong, bukan saya hebat. Aku iki efisien wis tuwek rek. Aku ngurusi sing temenan. Iki wis jadwale wis gak petak, iki wis gak karu-karuan mabengi ndek ndelanggu isu-isu wis ndek kene takdip sampai sore. Saiki padang bulan kok jam 8 aku wis ndek Jogja meneh. Efisien aku. Ndak ada waktu ini untuk menteri. Ngono. Duduk soal hebat rek, duduk soal hebat ya nyanyi ngono iku. Gitu loh. Bagi kita kan sama Allah. Bagi kita kan inna akramakum indallahi atqakum, dan itu saya terapkan beneran rek. Masih kon mek satpam kon tak peluk kon anjane kon wong apik. Gitu loh, masih ambune ya nemen kadang-kadang itu. Jarine satpame ternyata Cak Nun ya ambu niku. Oke ya, jadi Khandaq. Jadi maka saya memilih jalan sunyi. Loh, apakah terus saya lari dari enggak? Saya itu standby tiap hari. Standby itu artinya lho nek anjane dikongkon ngene tak lakonane. Tapi lah aku gak dikongkon lapo-lapo sih. Sing ngongkon lak mek arek piro sih iki arek maknya piro. Sing teko rene ya sekali-sekali tok. Ndelek kulaan kok digawe-gawe nek kampus. Sebagian lain ya nemen tambahan.